Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Kitab Amsal pasal 29 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Saya mengajak kita semua mari mengambil Alkitabnya dan membukanya. Kemudian nanti kita akan baca bersama-sama mulai dengan ayat yang pertama. Amsal pasal pertama, Amsal pasal 29 ayat pertama sampai yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
Renungan hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang pertama sampai ke 27. Sebelum kita masuk di dalam pasal 29 hari ini, mari saya ajak kita semua untuk belajar bersama-sama sedikit pengetahuan bagaimana kita memahami kitab Amsal. Karena kitab Amsal terfokus pada satu isu dan kombinasi kata yang menarik setiap pasalnya. Maka hari ini kita coba membahas salah satu dari bentuk tersebut, yaitu bentuk-bentuk lain yang saya bagi hanya ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa kitab Amsal itu universalisme. Maksudnya, dalam bagian ini dapat diartikan bahwa hampir semua Amsal berlaku bagi setiap orang yang hidup di zaman manapun, dengan latar belakang sejarah apapun, dan juga berlaku bagi orang-orang yang percaya atau tidak percaya, dan bagi orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi. Jadi kebenaran tersedia bagi siapa saja yang menginginkannya. Yang kedua, bahwa kitab Amsal itu berbicara tentang humor. Dan bagian ini dapat diartikan bahwa penulis Amsal juga menggunakan humor yang menyindir. Ia dapat membuat kita menertawakan orang lain, sampai tiba-tiba kita menyadari bahwa kadang-kadang kita sendiri pun tidak berbeda dengan orang yang kita tertawakan itu. Humor di dalam kitab Amsal dipakai supaya kita tidak membela diri kita, tapi sebaliknya kita menerapkan kebenaran itu dalam hidup kita. Yang ketiga, bahwa kitab Amsal itu adalah individual dalam komunitas. Dalam bagian ini dapat diartikan bahwa kata individual tidak lepas dari pola pikir timur yang kolektif, yang berbeda dengan sudut pandang individualistis yang dianut oleh orang barat. Beberapa Amsal tertentu mengemukakan manfaat-manfaat yang dinikmati oleh banyak orang melalui seseorang yang bijaksana. Seseorang yang berhikmat mengerti bahwa tindakannya mempengaruhi orang lain. Orang yang berbudi memperkaya masyarakatnya. Maka dalam konteks Amsal pasal 29 hari ini, kita dapat mengerti bagaimana Amsal menjelaskan 2 pribadi yang berbeda ketika memerintah. Yang pertama, kita dapat melihat kalau seorang fasik yang menjadi raja dan memerintah rakyatnya, maka sangat banyaklah rakyat yang berkeluh kesah. Karena sejatinya orang fasik tidak akan pernah mau menerima teguran maupun masukan. Maka Amsal menuliskan sifat yang mendasar dari orang fasik. Sifat dasarnya adalah doyan bertengkar. Orang fasik ketika memerintah sukanya membuat aturan yang memberatkan banyak orang, tapi kalau untuk dirinya tidak masuk di dalamnya. Orang fasik sifatnya suka menjatuhkan orang lain. Orang fasik sifatnya suka sekali mencari celah, suka sekali merendahkan orang lain. Orang fasik suka sekali meremehkan orang lain. Orang fasik suka sekali menyerang pribadi orang dengan kata-kata yang kasar dan penuh kebencian. Orang fasik suka sekali mencari kelemahan orang lain untuk dijatuhkannya. Orang fasik suka sekali melanggar aturan dan membenci tata tertib. Kalau orang fasik ditegur karena kesalahannya, maka ujungnya si orang fasik akan mengamuk. Dia akan bertengkar.
Orang fasik akan penuh dengan amarah kalau ditegur. Si orang fasik akan mengacaukan segalanya yang ada. Dan si fasik ini akan meremehkan semua aturan yang ada. Kalau orang fasik ini ditegur karena kesalahannya, si fasik ini tidak akan menerimanya. Dia akan mencari banyak dukungan untuk menyebarkan berita bohong dan menyebarkan hasutan kepada banyak orang untuk membenci orang benar dan orang jujur. Orang fasik ketika memerintah selalu menghalalkan segala cara, mulai dari menjilat. Kalau memang itu membawa untung baginya, akan dilakukannya. Pola yang selalu dilakukan di tengah masyarakat hari ini pun dilakukan orang fasik, yaitu mencari muka. Itu pun akan ditempuhnya, asalkan untuk hasrat nafsunya. Orang fasik akan melakukan segala kebohongan demi kebohongan untuk mencapai hasratnya, untuk mencuri dan menjegal orang benar dan jujur untuk memerintah. Orang fasik kalau melakukan kesalahan, dia akan menunjuk orang lain. Orang fasik tidak pernah melihat kesalahannya sendiri dan mengoreksi dirinya sendiri. Orang fasik doyannya melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Doyannya meremehkan orang lain. Mulutnya cerewet dan liar untuk berbohong. Memang tabiat orang fasik adalah mengkambing hitamkan orang lain. Karena orang fasik tidak pernah dididik untuk mengakui kesalahannya. Sekalipun si fasik salah, si fasik akan menyalahkan orang lain. Inilah penderitaan yang dialami dan yang dikeluhkan rakyat ketika si fasik memimpin atau memerintah. Maka sebagai orang bijak, menasihati para orang tua untuk mendidik anak-anak sejak dini, sebelum satu waktu ketika anak-anak ini bertumbuh menjadi besar, menjadi seorang pemimpin nantinya. Sejak dini mereka sudah diajarkan hikmat yang benar dan takut akan Tuhan. Mereka diajarkan menjauh tingkah laku hidup orang fasik. Mereka harus diajarkan sejak dini untuk menjauhi mulut sombong orang fasik dan gaya hidup orang fasik yang menghalalkan segala cara. Anak-anak sudah dididik sejak dini untuk mempunyai karakter takut akan Tuhan dan menjadi orang yang benar, yang berlaku adil, jujur, rendah hati, peduli kepada banyak orang, berani berkata iya kalau iya dan tidak kalau tidak. Mereka diajarkan untuk bijak, diajarkan menghargai proses, menghargai dan menghormati orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Mereka diajarkan menghargai pemimpinnya, diajarkan untuk menghargai dan menghormati hamba Tuhannya, peduli terhadap orang kecil. Mereka sudah diajarkan penuh kasih. Dan mereka diajarkan untuk tidak menerima suap atau korupsi. Karena suatu waktu kalau mereka diangkat Tuhan untuk memimpin, mereka akan mendatangkan sukacita dan keadilan bagi banyak orang. Mereka diajarkan juga sejak dini untuk tidak menjual imannya hanya untuk mendapat jabatan. Tidak menghalalkan segala cara hanya untuk mendapat kedudukan. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal pasal 29 hari ini, sekalipun orang fasik menggunakan berbagai cara atau menggunakan banyak orang untuk menjegal orang benar dan takut akan Tuhan, supaya tidak dapat memimpin suatu bangsa, atau supaya orang benar dan takut akan Tuhan tidak dapat memimpin suatu perusahaan atau kantor. Firman Tuhan mengingatkan kepada orang percaya hari ini supaya jangan takut kepada si fasik dengan cara liciknya. Sekalipun kelihatannya si fasik berhasil dengan upaya juangnya yang curang saat ini, jangan takut dan pesimis, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal oleh karena rancangan si fasik. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang akan memberi keadilan, dan Tuhan akan mengangkatmu lebih tinggi dari hari ini. Karena promosi, jabatan, dan kedudukan datangnya dari Tuhan,
Jadi tidak perlu mencari muka atau menjilat hanya untuk sebuah jabatan. Engkau hanya perlu fokus untuk kerjakanlah tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan selebihnya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Si fasik tidak akan pernah bisa menggagalkannya. Inilah yang perlu diajarkan kepada semua orang, bahwa orang yang takut akan Tuhan dan hidupnya benar akan selalu dipromosi Tuhan tepat pada waktunya, dan tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Maka ketika orang benar memimpin, dia selalu membawa kebahagiaan dan sukacita bagi banyak orang. Inilah sukacita rakyat ketika orang benar yang menjadi pemimpin dan memerintah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk memiliki sikap takut akan Tuhan dan memiliki karakter yang benar di dalam Tuhan. Dan kami diajari hari ini untuk menjauh sifat-sifat orang fasik, sehingga hidup kami selalu membawa sukacita dan keadilan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa.